Salam, sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini. Senin 22 November 2021, Pekan Biasa ke-34. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Sifra, PRR, dengan tema Allah pasti mengembalikan lebih dari yang kita persembahkan. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah pasti mengembalikan lebih dari yang kita persembahkan. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memperingati pesta Santa Cecilia Perawan dan Martir. Mari kita mengenang sejenak tentang Santa Cecilia. Dalam buku Akta Cerita Kuno diceritakan bahwa Cecilia adalah seorang gadis Roma yang telah menjadi Kristen. Ia putri bangsawan dari suku bangsa Sisilia, suku terkenal yang menghasilkan banyak pemimpin, serta 18 orang konsul untuk Republik Roma pada masa itu. Konon semenjak kecil, ia telah berikrar kepada Allah untuk hidup suci murni dan tidak menikah. Namun ketika sudah dewasa, orang tuanya mempertunangankan dia dengan Valerianus,
seorang pemuda yang berhati mulia dan jujur, tetapi masih kafir. Sebagai anak yang sudah menjelang dewasa, ia cukup bijaksana menghadapi kedua orang tuanya. Ia tidak menolak kehendak mereka, kendati pun dalam hatinya ia terus berupaya mencari jalan bagaimana caranya ia tetap mempertahankan ikrar kemurniannya. Ia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan membantunya dalam niatnya yang baik itu. Dengan keyakinan itu, imannya tidak goyah, sambil juga dia tetap menghormati kedua orang tuanya. Ketika hari perkawinannya tiba, Sisilia mengikuti upacara sambil berdoa dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Sementara itu, para tamu sudah datang dan bunyi musik pun sudah mulai ramai terdengar. Seusai pesta perkawinan itu, ia bersama Valerianus memasuki kamar mereka sebagai suami istri. Dengan berani, Sisilia berkata pada Valerianus, "Valerianus, aku mau menceritakan kepadamu suatu rahasia pribadi. Aku mohon engkau mendengarkannya dengan sepenuh hati dan tetap menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku mempunyai seorang malaikat yang selalu menjaga aku. Jika engkau berani menyentuh aku, sebagaimana biasanya dilakukan oleh suami istri yang sudah menikah secara resmi, maka malaikat itu akan datang dan memarahi engkau, dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi jika engkau menghormati keperawananku, maka malaikat pelindungku itu akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Lalu kata Valerianus kepadanya, "Tunjukkanlah malaikat itu kepadaku. Jika ia berasal dari Tuhan, maka aku akan mengikuti kemauanmu." Lalu Sisilia menjawab, "Jika engkau percaya dan mau dibaptis menjadi Kristen, engkau akan melihat malaikat itu." Dan Valerianus menyetujui usul Sisilia. Ia disuruh menghadap Paus Urbanus yang tinggal di Jalan Appia. Di sana ia mengalami suatu penampakan ajaib dan mendapat pengetahuan iman. Lalu ia bertobat dan dipermandikan oleh Paus Urbanus. Ketika ia kembali ke rumah, didapatinya Sisilia sedang berdoa, didampingi seorang malaikat yang membawa 2 mahkota bunga untuk Sisilia dan untuk Valerianus. Valerianus sangat terharu menyaksikan peristiwa itu. Dengan itu, apa yang dikehendakinya terpenuhi. Ia melihat sendiri malaikat Sisilia. Pada waktu itu, Kaisar Roma Diocletianus sedang giat mengejar dan menganiaya umat Kristen. Dengan rajin, Sisilia dan Valerianus setiap hari menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang dibunuh. Valerianus kemudian tertangkap dan dihukum mati bersama adiknya dan seorang tentara Romawi yang bertobat. Dan tidak lama kemudian, Sisilia juga ditangkap dan diadili. Ia menolak dengan tegas bujukan para penguasa. Maka ia disiksa dengan bermacam-macam cara, tetapi semuanya itu sia-sia saja. Akhirnya dia dipenggal lehernya dan wafat sebagai martir Kristus pada tahun 230. Sahabat-sahabatku, keberaniannya menghadapi kemartirannya membuat Sisilia tampil sebagai contoh
gadis Kristen sejati yang menjadikan hidupnya suatu tanda mada pujian bagi Tuhan. Ia dengan tegas dan gembira memilih keperawanannya dan lebih senang mati daripada menyangkal cinta setianya pada Kristus. Kemartirannya membuat banyak orang Roma bertobat dan mengimani Kristus. Dalam abad kelima di Roma didirikan sebuah gereja basilik untuk menghormati Santa Sisilia, dan devosi rakyat segera mengangkatnya sebagai pelindung paduan suara dan musik gerejawi. Para sahabatku yang terkasih, kita baru saja mendengarkan kisah hidup dari Santa Sisilia. Dari kisah ini, kita mengetahui bahwa Sisilia begitu tulus dan total mempersembahkan dirinya pada Tuhan. Dia tidak mengingkari janjinya pada Tuhan untuk hidup suci dan murni. Persembahan janda miskin yang kita dengar dalam kisah Injil hari ini juga memberi pesan yang sama untuk kita, bahwa si janda miskin ini telah mempersembahkan seluruh hidupnya dengan tulus dan total kepada Allah, memberi seluruh nafkahnya. Mengapa baik Sisilia maupun janda miskin begitu nekat melakukannya? Jawabannya jelas, adalah karena mereka tahu Allah pasti mengembalikan lebih dari yang mereka persembahkan. Janji keselamatan Allah itu melekat pada keyakinan Sisilia dan si janda miskin ini. Maka mereka yakin bahwa persembahan mereka yang sederhana itu akan mendapatkan upah yang besar, yakni upah keselamatan. Para sahabatku, persembahan tidak selalu terarah pada uang dan harta. Persembahan bahkan jauh dari keinginan mata dan kenikmatan rasa. Persembahan total dan ikhlas selalu mengarah pada janji-janji Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mempersembahkan doa-doa kita. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, agar tetap setia mempersembahkan diri dan melayani gerejamu dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga Kristiani, agar setia mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, sebagai bukti persembahan diri yang utuh kepadamu dalam membangun keluarga mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang selalu memperjuangkan nasib orang lain, mereka yang memiliki hati yang tulus untuk menolong orang lain, mereka yang menghayati persembahan diri kepadamu. Berkatilah mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang bergerak di bidang bisnis. Semoga mereka mampu menyesuaikan diri menghadapi masa-masa sulit akibat COVID-19 ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit karena sulit menerima keadaan ini. Berikanlah peluang-peluang bisnis yang baru kepada mereka semua. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, mempersembahkan intensi pribadi dan keluarga kita.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat yang terkasih. Jumpa lagi di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Tuhan memberkati.